Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan tanggal 22 September tahun 2020. Saya mengambil sebagian bacaan kita dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Melihat Lebih Jauh. Namun, marilah kita berdoa agar Roh Kudus menuntun kita supaya firman-Nya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih berkat Tuhan bagi kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati agar menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam menjalani kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus tuntun kami, ajari kami. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Apa yang Anda pikirkan bila saya mengatakan gua atau gua? Tentu Anda pernah mendengar gua Gung atau gua Pindul? Ya, itu adalah salah satu tempat wisata. Barangkali satu ketika Anda boleh melangkahkan kaki untuk ke sana. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata gua, yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah tempat yang gelap, yang pengap, yang lembab, dan tentu sangat tidak nyaman untuk dihuni. Apa yang terjadi ketika Daud melarikan diri ke Gua Adulam? Ternyata di sana dia menemukan ada 400 orang tinggal di gua itu. Anda bayangkan seberapa besar gua itu sehingga mereka bisa tinggal bersama-sama dalam jumlah yang besar. Padahal gua itu tentu pengap, lembab, dan sangat tidak sehat untuk dihuni. Tentu kita bertanya, apa yang menyebabkan mereka betah tinggal di situ? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata mereka semua adalah orang-orang yang punya masalah dalam hidup. Mereka punya masalah ketika dikejar-kejar oleh pencari piutang atau debt collector. Mereka punya masalah ketika mereka sakit hati karena difitnah, dikejar-kejar oleh sang penguasa. Disitulah mereka melarikan diri. Disitulah mereka mencari tempat yang aman untuk lari dari persoalan mereka. Dan apa yang terjadi ketika Daud berada di tengah-tengah mereka? Sementara Daud sendiri pun sedang bermasalah. Sementara Daud sendiri pun mengalami persoalan yang berat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata di dalam gua itu telah terjadi sebuah kompromi di antara mereka yang merasa senasib sepenanggungan, yang merasa memiliki masalah, yaitu mereka mengangkat Daud sebagai pemimpinnya. Mereka mengangkat Daud sebagai pemimpinnya. Pertanyaannya bagi kita, apakah yang menyebabkan seorang Daud diangkat menjadi pemimpin? Kita akan mempelajari hal ini bersama-sama. Kita akan melihat apa yang menyebabkan Daud bisa diangkat oleh mereka yang bermasalah menjadi seorang pemimpin, padahal Daud sendiri pun adalah seorang yang memiliki masalah. Kita lihat yang pertama. Ternyata Daud belajar untuk melihat lebih jauh persoalan-persoalan orang lain. Daud belajar untuk melihat kepedihan hati teman-teman yang ada di dalam gua. Dia melihat lebih jauh bagaimana sakit hati dari orang-orang yang berada di dalam gua.
dia memberikan perhatian, memberikan penghiburan bagi teman-teman itu, padahal pada saat yang sama dia pun memerlukan penghiburan. Dia tidak mau terikat pada rasa mengasihani dirinya sendiri, padahal saat itu Daud pun memiliki persoalan. Yang kedua, kita melihat bahwa Daud belajar untuk melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana memberikan perhatian kepada orang tua atau keluarga. Di sini Daud tidak melihat masalahnya sebagai penghalang untuk bisa memberikan kasih dan perhatian kepada orang tuanya. Hal itu dibuktikan ketika dia memberikan permohonan kepada Raja Negeri Moab agar raja menerima orang tuanya untuk dititipkan sampai keadaan memungkinkan. Kita melihat ternyata bagi Daud persoalannya bukanlah alasan untuk dia tidak memperhatikan atau melindungi orang tuanya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Daud melihat lebih jauh tentang tuntunan Tuhan. Daud tidak mau berbuat apapun sebelum dia mencari tuntunan Tuhan. Inilah saudaraku yang membuat Daud diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang yang bermasalah. Maka dikatakan kemudian bahwa Daud adalah pemimpin pasukan 400 orang. Inilah pasukan Daud yang pertama-tama untuk berjuang sehingga dia boleh menduduki kerajaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini? Saya ingin kita merenungkan kembali bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Semua kita memiliki masalah. Tetapi kita tentu ingin agar masalah ini tidak menghalangi kita untuk satu, menolong orang lain. Sebagaimana Daud, masalah yang dihadapi tidak membuat Daud tertutup atau menutup diri sehingga tidak bisa memberikan empati kepada orang lain. Jadi sebaiknya apapun persoalan kita, apapun masalah kita, janganlah itu membuat kita berhenti untuk menolong orang lain. Sebab dikatakan, lakukanlah kebaikan selama kita bisa memberikannya. Kedua, masalah apapun yang kita hadapi, hendaklah jangan membuat kita melupakan kasih dan perhatian kepada orang tua kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita melupakan kasih kita kepada keluarga. Dan jangan pula masalah itu membuat kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Dan pelajaran yang ketiga adalah hendaknya masalah itu jangan membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Marilah dengan masalah yang kita hadapi, kita mencari perkenanan Tuhan. Agar dengan demikian, tuntunan Tuhanlah yang akan menuntun kita keluar dari persoalan. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan satu demi satu. Sebab dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mulai aktivitas kita hari ini. Mari semangat, kita bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Salam sehat, Tuhan beserta kita.